Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Daryansyah dengan NIM 23041310142, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, kelas KPIE. Saya akan menganalisis bahasa komunikasi podcast dari YouTuber Denny Sumargo tentang terima donasi 1,5 M Agus korban penyiraman air keras, bagi-bagi uang ke keluarga, malah berobat BPJS. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Bu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Memang hari ini kabar buruk buat Agus, Pak Den. Kabar Ada buruk yang kenapa? Ada yang buruk. Agus, Hah? soalnya Agus divonis sama dokter JC udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Oh, baru dari dokter tadi tuh. Iya, Nah, pada potongan video tersebut ada orang yang bernama Agus yang menjadi korban kriminal air keras. Dia merasa tidak percaya diri. Nah, terkait pada materi MK Komunikasi Interpersonal, ada yang namanya konsep diri. Konsep diri itu muncul dan merupakan proses dalam berkomunikasi kita mengembangkan pemahaman mengenai diri sebagai bagian dari proses komunikasi dengan orang lain. Konsep diri ini dipengaruhi oleh orang terdekat, misalnya seperti keluarga. Nah, konsep diri atau perspektif orang terdekat itu ada 4 pengaruh keluarga dalam konsep diri. Yang pertama ada penilaian langsung, kedua penilaian refleksi, ketiga gaya kelekatan, keempat skrip identitas. Agus bilang tadi matanya divonis tidak bisa melihat lagi, kata dokter. Jadi itu termasuk pada penilaian reflektif aparsial, di mana persepsi si Agus terhadap pandangan orang lain dan ini mempengaruhi cara dia memandang diri sendiri. paling dia bisa mungkin nggak ada lagi namanya operasi. Cuman dikasih nanti namanya kosmetik gitu. Jadi dibuat mata buatan. Oke, berarti dokter tadi baru saja vonis Pak Agus bahwa sudah tidak bisa melihat lagi walaupun diobatin benar, gitu. walaupun diobatin tetap aja hasilnya sama karena semua sarafnya lemah. Iya, iya. Kuat. Tuh, Kita lagi diuji. ya, Kuat. Oke. Bawa aja kuat. kuat. Selanjutnya itu ada perempuan di sebelah Agus yang merupakan keluarganya. Nah, komunikasi itu berhubungan dengan materi hubungan interpersonal berkelanjutan dengan baik, berkaitan dengan 3 kebutuhan dasar. Yang pertama ada afeksi, keinginan untuk memberi dan mendapatkan kasih sayang. Kedua ada inklusif, keinginan untuk menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Yang ketiga kontrol, kebutuhan untuk mempengaruhi orang dalam kehidupan. Nah, di mana si Wawa tadi keluarga Agus bilang katanya untuk selalu kuat saat mendapati ujian. Wawa aja kuat, si Wawa bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi gini dulu ya. Iya, Saya Singkat cerita, kita minta mutasinya. Boleh nggak kita minta mutasinya? Karena kan jujur ya Bang, kan open donasi personal itu sebenarnya tidak boleh gitu. Ini sebenarnya harus dalam pengawasan yayasan aku, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan. Iya. Tapi tetap harus monitoring dari yayasan kami dan transparansi. Oke. Saya pun pribadi kalau open donasi boleh dicek. Kita memberikan 100% tanpa ada potongan sama sekali. Saya nggak mau tuh Nah, di situ seorang perempuan yang mengatakan katanya bahwa open donasi itu tidak boleh kalau personal, boleh kalau dimonitoring yayasan dia, yaitu Rumah Peduli Kemanusiaan, dilakukan secara transparansi dan tanpa potongan. Berarti masuk pada konsep diri, script identity, artinya pemahaman yang mendasar tentang dirinya dan
orang lain mengenai siapa diri Teh Nopi dan bagaimana menghadapi kehidupan dia dapat dari otoritas informasi yang dia dapat. Ada potongan-potongan. Nah, terus pada saat saya minta Elmi tentang donasi, berapa 1,5, saya kaget lah, Loh. Mbak. Donasi pada saat di telepon ya Mbak, betul ya? Ternyata donasi udah 1,5 Tunggu, yang Belum, 500 juta belum. ini informasi dari siapa? dari Mbak Wulan. Nah, setelah itu informasi dari istrinya Mbak Jeda Helmi, 1 hari. jadi 1 hari jadi 1,5. Iya. Betul, itu betul ya? Sebenarnya waktu dapat info yang 500 itu emang udah lebih dari itu sih. Tapi Oh. tepatnya berapa itu belum saya cek lagi. Oke, berarti ada kesalahan informasi dari Mbak Wulan sama Iya, Mbak iya. Helmi Iya, ya? soalnya juga Di situ Teh Nopi telepon ke Mbak Helmi, istri si Agus. Dia bertanya, berapa uang donasi? Katanya si Helmi itu 1,5 M. Teh Nopi terkejut dan kecewa, kenapa nggak diinfoin dari awal? Nah, ini terkait pada materi konsep diri, gaya kelekatan cemas atau ambivalent attachment, yaitu gaya komunikasi yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Perilaku ini dapat menimbulkan kecemasan bahwa bagi diri sendiri sumber masalah dan tidak layak dihargai. dari Saya Kok tidak transparan? tidak maksudnya? transparan, nggak ada pikiran jelek terhadap keluarga Mas Agus gitu loh. Buktinya kita open donasi pun kita cantumin nomor rekening Mas Agus pribadi dan nomor rekening yayasan. Jadi kemanapun orang mau memberi ya sama aja gitu loh Bang. Yaskin, Mbak ada masalah apa sebelumnya ya? Kita sempat ada miskomunikasi nih Bang. Karena pada saat saya datang pun Mbak Elmi sempat kayak nggak welcome sama saya nggak disalamin, terus saya ngerasa kayak saya mau numpang makan di rumah orang gitu loh. Padahal kan saya mau niat bantu gitu. Nah, tadi di situ Teh Nopi bilang katanya dia nggak disambut dengan hangat dengan istri Mas Agus, si Helmi. Padahal dia punya niat baik. Nah, ini terkait dengan materi teori pengembangan hubungan, relationship development theory, di mana karakteristik hubungannya yang pertama keramat-tamahan Teh Nopi dan masalah kepercayaan trust si Helmi, istri Agus kepada Teh Nopi. Nah, di situ kita lihat si Helmi istri Agus memiliki komunikasi yang kurang baik dengan komunikasinya gaya kelekatan kecemasan, yaitu komunikasi tidak konsisten dan masalah kepercayaan pada Teh Nopi. Nah, Mbak Helmi istri Mas Agus itu dia punya rangkaian komunikasi I-It. Dia menganggap orang lain hanya objek, membuat dia tidak mengakui keberadaan dan tidak terbuka dan tidak percaya pada Teh Nopi. lagi rame nih. Saya jelasin ya. Di sini kenapa kita pakai BPJS? Awalnya kita belum dapat donasi dari Mbak Nopi, dari Mas Bapak Mas Densu. ya Mbak Densu. Kita dari awal Oke. donasi dari Mbak Nopi kita belum terima. Kita terima posket Mbak Nopi awal datang, kita datang. Itu kan kita belum punya donasi dari awal kita datang ke Cipto. Ya, Kita belum ada dana sama sekali, sedangkan pihak keluarga kita nggak ada. ya. Terus kita mau pakai apa? Oke. Siapa yang membantu? Ya. Secara tidak langsung saya langsung pakai BPJS. Nah, dari BPJS itu kita ditindak 12. Oh iya, habis dari rumah sakit, tahu-tahu Mbak Nopi datang. Kita kan belum ada donasi. Sedangkan udah saat itu pas prokes kedua, Mbak Nopi baru donasi. Sedangkan si Agus sudah diponis, saya udah dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Bagaimana kita mau lanjut langsung pun itu, mau nggak mau kita jalani dengan BPJS dong. Ya. Karena pihak itu saudara saya yang di Puskesmas. Nah akhirnya dia, ya udah sekarang gini aja dah, saya ketemuin saya sama rumah sakit, kepala rumah sakit apapun itu, saya mau mediasi, saya mau ngobrol, saya bilang gitu. Akhirnya dengan Nah, di situ kita lihat bahwa si Wawa berkomunikasi pada podcast ini dengan kata dan kalimat yang tak tertata, seperti yang pertama Puskesmas, kedua saya ketemukan saya, ketiga sama rumah sakit, dan ketiga tadi saya diketemukan. Nah, ini terkait dengan materi konsep diri, gaya kelekatan, cemas, ambivalent attachment, gaya komunikasi yang tidak konsisten dan tidak dapat diprediksi. Perilaku ini dapat menimbulkan kecemasan dan merugikan dirinya. terpaksa ketemulah sama kepala rumah sakit, saya diketemukan.
Saya telepon dokter, dok, ini kalau tindakan operasi minimal berapa ya? Emang kenapa Bu? Iya kalau bayar berapa, Ibu kenapa harus ambil cash? Ibu BPJS aja, Ibu kan ada BPJS, dibilang gitu. Iya saya tanya aja dulu kalau kira-kira ada tindakan operasi itu berapa? 35 juta. Saya berpikir 35 juta itu baru satu tahap kata dokter. Nah saya rembukan nih punya. Ya mereka kan butuh makan, butuh itu. Akhirnya daripada nanti duit buat kesananya 35 juta tapi belum menjamin dia bisa ini, ya udah Mi biarin kita ambil BPJS, belum ada dari Abang ya. Oke. 35 juta udah. Takutnya Agus kan, maaf ya suara saya ada gini bukan ngegas. Iya. Biasa aja suara saya memang karakternya udah kayak gini bukan ngegas ya. Karena si Agus udah nggak bisa untuk dioperasi mata, kedepannya dia. Nah, bisa kita lihat di situ bahwa si Wawa memang mempunyai cara komunikasi dengan gaya kelekatan upper. Dia meremehkan uang donasi 1,5 M. Dia pikir bahwa uang donasi itu dipakai untuk kebutuhan kedepannya saja, bukan fokus untuk si Agus operasi. Wawa juga mengakui dirinya memang mempunyai karakter suara seperti itu. Dia merasa dia mempunyai kelebihan pada suaranya itu, dengan intonasinya itu. Tapi bagi pendengar seperti kita, itu seperti suara seperti itu belak-belakan dan merasa paling. Nanti seperti apa? Biaya hidup dari mana? Saat itu kan kita nggak ada yang mengarahkan juga kan. Iya. Mau kemana ini nggak ada yang mengarahkan. Oke. Kita cobalah nih ke Cipto nih kan karena uang udah terus kita pakai yang namanya eksekutif nih untuk Oke. ketemu maksudnya dokter terbaik lah Berarti ya. kamu nyari jalan sendiri ya? Iya jalan sendiri Oke. nih sama Wawa sama istri Agus nih kan. Oke. Kita pakai nih eksekutif gitu Iya. kan. Heeh. Biar ketemu dokter yang terbaik lah gitu Iya, kan. iya. Oh, naiklah ke lantai berapa itu saya? 5. Lantai 5. Sampai lantai 5 kita diturunin lagi. Nah, di situ Agus bilang bahwa dia sekeluarga pergi sendiri ke rumah sakit ketika uang donasi mencapai 500 juta tanpa menghubungi Teh Nopi yang merupakan ketua yayasan. Nah, terkait dengan materi di sini adalah ciri-ciri komunikasi individual, di mana salah satu komunikator atau komunikan bertindak sendiri padahal ini merupakan tujuan bersama. Arahkan lagi ke BPJS. Oke. Tidak bisa melihat, tapi Iya. kemungkinan besar salah satu mata lagi katanya bisa untuk dibantu obati dengan Oke. cara operasi secepatnya. Oke. Katanya. Nah, setelah itu kan Nah, di situ Teh Nopi bilang bahwa dia diberi info dari Wulan, anaknya si Wawa. Katanya ada mata yang bisa dioperasi dengan tindakan cepat. Seperti waktu ayahnya si Teh Nopi operasi dengan tindakan yang cepat. Nah, di sini terkait pada komunikasi dengan gaya kelekatan cemas, attachment ambivalent. Karena si Wulan, anaknya si Wawa, berkomunikasi tidak konsisten. Wawa bilang katanya divonis tidak bisa operasi, tapi si Wulan info bisa dioperasi dengan tindakan cepat. Maka terjadilah feedback dan umpan balik yang berbeda, membuat miskomunikasi. saya mikir kan, oh masih ada kemungkinan ya, Bang, gitu. Papaku pernah operasi mata, ketembak airsoft gun matanya. Oke. Di rumah sakit itu. Makanya aku bilang, apa coba di dokter itu, gitu. Jadi lu masih memikirkan kemungkinan bisa dioperasi lah. Aku percaya keajaiban Allah sih. Makanya oke. karena aku peduli sama Mas Agus, aku masih kayak yakin, ya udah ayo Lu masih kita. mau Nah, di situ Teh Nopi bilang bahwa pada saat awal memang itu dari info Teh Wulan, anak si Wawa katanya masih bisa dioperasi dengan tindakan cepat. Lalu si Teh Nopi mengupayakan untuk memberikan donasi secepatnya dari yayasan dia kepada Agus. Namun mereka tetap pakai BPJS. Lalu Teh Nopi mendukung disertai dengan usaha seperti pengacara. Nah, di situ merupakan bentuk kepedulian Teh Nopi. Namun kurang dan salah info membuat miskomunikasi. Nah, ini terkait dengan materi gaya kelekatan aman, secure attachment, gaya yang konsisten, selalu penuh perhatian dan kasih sayang yang berdampak, keyakinan terhadap diri dan berharga, dan memberikan penilaian positif terhadap orang lain. Itu untuk si gaya komunikasi Teh Nopi. Namun penilaian orang lain, Agus sekeluarga meremehkan.
Soalnya emang divonis dua mata itu tidak bisa melihat gitu. Karena jujur aku komunikasi sama Mbak Ulan itu, dan aku sempat kemarin off, dia menyuarakan, ya saya fight sebagai orang yang peduli. Kita pakai pengacara, Bang. Kita terakhir loh aku datang yang podcast kedua itu, kata dia masih pakai BPJS, terus pelayanannya nggak, maaf ini penyampaiannya seperti itu. Penyampaiannya nggak, pengobatannya tidak maksimal dari pagi sampai sore, katanya sampai berantem sama suster, kan dia sendiri yang ngomong, kan bukan aku. Kan saya di sini kan hanya menyampaikan terkait apa yang sebenarnya terjadi, pemakaian BPJS yang mereka ucapkan gitu, dia menyuarakan, ya saya fight sebagai orang yang peduli. Kita pakai pengacara, Bang, kita bersurat, surat terbuka ke sana ke sini, kita nggak diem aja, Bang. Ini bentuk kepedulian kita. Oke, jadi lu ngerasa bahwa informasi yang diberikan itu nggak lengkap ke lu, sehingga terjadi miskomunikasi antara kalian, di mana Mas Agus jalan sendiri. Pada saat aku minta mutasinya, itu ada transferan sejumlah 50 juta, itu 5 kali ke istrinya. Oke, ini Apa gitu aku lupa. 98-an itu ke saudaranya, itu atas nama Miftahul Jannah, itu Mbak Via. Mbak Via itu adalah saudaranya? Adik kakak sama Mbak Wulan. Anak dari Bu Wawa. Oke. Terus ada 50 juta ke kakak. Nah, di situ Teh Nopi bilang ketika dia minta mutasi uang, Bang, hasil donasi terdapat susunannya dari mulai mutasi 5 kali pada istri si Agus, mutasi sebesar 50 juta kepada kakak Agus, mutasi sebesar 98 juta kepada Via, anaknya Wawa. Nah, ini terkait dengan materi ciri-ciri komunikasi interpersonal yang selektif, di mana Teh Nopi memberikan tatanan mutasi kepada host podcast. Kakaknya Mas Agus. Kakaknya Mas Agus. Uangnya utuh ya? Pas sudah selesai, kita di jalan, Mas Geri selaku dari kuasa hukum saya kan telat datangnya ya, karena ada keperluan beliau. Terus lagi di jalan dia bilang gini, Nov, kamu tadi udah diceritain yang 100 juta itu dipakai untuk utang bayar rumah dari Wawa. Oke. Lah, aku langsung kaget. Hah? Sumpah demi apa? Aku nggak tahu, Bang, sama sekali. Oke, jadi kamu merasa kamu ditutup-tutupi. Aku kaget, benar-benar kaget gitu. Paham. Itu di luar dari pengobatan Mas Agus. Even nanti Mas Agus butuh operasi atau enggak, tetap itu yang bersangkutan dengan Mas Agus gitu. Paham. Ya Allah. Gua paham. Iya, makanya aku langsung nanya sama Mbak Ulan ya. Mbak Saya langsung Ulan. nanya sama Mbak Ulan, Mbak, ini benar gini. Aku tanya gitu. Ternyata ya benar, ditransfer Miftahul Jannah itu Mbak Via, anak dari Wawa. Oh, berarti dari Mbak Wulan juga tidak menutupi. Dia menutupi, pura-pura nggak tahu. Nah, di situ Teh Nopi menjelaskan ketika dia pulang setelah klarifikasi, uang mutasi itu tidak dipakai tapi cuma di-split dan uang tetap utuh. Dia dapat kabar dari kuasa hukumnya bahwa uang mutasi 98 juta pada Via, anaknya Wawa, digunakan untuk membayar rumah atau utang ketika Teh Nopi komunikasi dengan Mbak Wulan, anaknya Wawa, saudaranya Mbak Via. Ternyata Mbak Wulan pura-pura nggak tahu. Nah, ini terkait dengan ciri-ciri komunikasi interpersonal pada pengetahuan personal. Kemudian 98 jutaan ke Wawa. Nah, kalau itu kan dia cerita Wawa ke Agus juga nih kan. Bukan saya malah nggak tahu apa-apa. Iya, sama Mbak. awalnya Maaf ya, saya potong Iya, dulu. silakan. Wawa memang nggak tahu. Nggak apa-apa, Wawa silakan. Saya nggak tahu, demi Allah, demi Rasul, masalah duit itu nggak tahu. Karena saya memang lagi fokus ngurus Agus yang di Keramat Jati. Jadi perkembangan uang itu dia ditransfer. Cuman saya malah taunya kok ada berita Mbak Nopi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Saya kaget, itu udah viral. Saya bingung, saya ninggalin rumah, ninggalin anak, ninggalin suami. Fokus buat si Agus, kemanapun rumah sakit saya jabanin. Itu kalau kesehatan Agus memang saya pikir tanggung jawab saya. Jadi masalah uang 100 juta demi Allah, demi Rasulullah saya nggak tahu. Nah, di situ si Agus ingin
bahwa uang 90 juta itu dia mau cerita. Tapi langsung dipotong omongannya oleh si Wawa. Lalu si Wawa bilang dia tidak tahu menahu dan menjelaskan kronologi uang mutasi pada anaknya, Mbak Via. Nah, ini terkait dengan model linier pada komunikasi interpersonal, karena si Wawa sebagai distrap memotong pembicaraan Agus dengan host podcast. Lalu ketika Teh Nopi mau menerangkan bahwa memang uang 98 juta dipakai untuk bayar rumah atau hutang dan rentenir, tapi si Wawa bilang kalau tidak ada rentenir. Lalu komunikasi Teh Nopi tetap berlanjut kepada host podcast. Nah, si Wawa itu menjadi noise pada komunikasi interpersonal. Tapi saya kok heran, berita yang tersebar di situ saya bayar hutang, ada foto saya. Anaknya yang Via itu ngomong sama Berarti bukan Mas saya. Gary Oke. untuk bayar utang ibunya. Oh, Vianya ngomong begitu. Jadi katanya banyak rentenir datang katanya. Oh, nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, Kita nggak memang tahu. punya utang Saya kan- bang. saya nggak mungkin Dengar dulu dong. mbak Ini- saya ini. Biar dulu kan. Teh Nopi bilang kalau dia merasa kecewa pada si Agus dan sekeluarga karena dia merasa tidak dilibatkan, dan dia menjelaskan bahwa tujuan dia membantu itu murni dari kepedulian dia, karena dia Teh Nopi merupakan public figure. Dia ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan mempunyai podcast juga di YouTube yang berisikan kegiatan dia. Dia tidak mau nama dan yayasan menjadi masalah kepercayaan pada masyarakat. Nah, ini terkait dengan materi dari karakter, hubungan, dan skrip identitas.